Halo teman-teman, selamat datang di tutorial menggunakan Microsoft Office Excel dengan mudah dari tim KKN PPM Mutiara Natuna, Kecamatan Bunguran Barat. Nah, sebelumnya, apa sih Microsoft Office Excel? Aplikasi pengolahan data dengan menggunakan tabel atau terkenal dengan nama spreadsheet. Lalu, apa saja fungsi Microsoft Office Excel? Pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. Dan kalian juga bisa membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Ketika Anda membuka Excel pertama kali, biasanya untuk membuat data sesuai apa yang Anda inginkan, bisa memilih blank workbook atau buku kerja. Atau jika Anda sudah membuka sebuah worksheet Excel, Anda dapat dengan mudah menekan Ctrl N yang ada di keyboard untuk membuka sheet baru. Dan Excel juga akan secara otomatis memberikan rekomendasi template atau tema yang bisa Anda pakai seperti gambar. Sebelum kita membuat data, kita harus mengenal fitur-fitur yang akan digunakan selama pembuatan data, yaitu ada menu bar. Menu bar ini memiliki berbagai macam fitur yang bisa Anda pakai untuk membuat sebuah data atau tabel data yang Anda perlukan. Jika Anda mengklik ruang kosong di halamannya, hal tersebut dinamakan sel. Sel di Excel diwakilkan dengan kombinasi kolom dan baris, seperti A1, B2, dan D10. Dari atas ke bawah layar atau sebaliknya dinamakan kolom. Sedangkan untuk dari kiri ke kanan layar atau sebaliknya disebut baris. Lalu, bagaimana jika ingin mengetik angka, huruf, atau rumus di dalam sel? Contoh, saya memilih salah satu sel untuk saya ketik seperti yang ada di gambar. Saya mengetik formula sama dengan 5 plus 5, yang hasilnya akan menjadi 10 di dalam sel. Lalu saya akan mencontohkan bagaimana cara menghitung angka-angka di dalam sel seperti gambar di sini. Saya memiliki angka 2 sampai 11 yang nantinya akan dihitung dengan cara blok kolom yang ingin dihitung seperti gambar di sini. Setelah itu, Anda bisa memilih formulas yang ada di menu bar. Setelah memilih formulas, ada pilihan auto sum, lalu Anda klik saja auto sum untuk mencari formula. Setelah memilih formulas, Anda akan menemukan tombol auto sum berbagai formula atau rumus yang bisa Anda pakai untuk sel Anda. Anda juga bisa membuat nomor berurutan jika Anda ingin membuat data seperti data absensi atau data lainnya dengan cara blok kolom yang berisikan angka, lalu di bagian bawah kolom ada tanda tambah, lalu klik tanda tambah sambil ditarik ke bawah. Setelah itu, nomor yang berurutan akan jadi dari 1 sampai 10 jika Anda menarik sampai ke sel 10. Selanjutnya, kita akan membuat contoh suatu data. Di sini saya sudah membuat contoh data, yaitu data pembelian bulanan.
seperti kecap, sambal, sandal, handuk, dan lain-lain dengan harganya. Untuk memblok data, klik salah satu kolom atau sel, lalu klik Shift dan anak panah secara bersamaan yang ada di keyboard. Lalu, di sini saya akan memperbesar atau memperkecil ukuran kolom dengan cara setelah diblok ada tanda plus yang berfungsi untuk mengganti ukuran kolom. Setelah itu, saya akan mengganti jenis tulisan yang ada di kolom ini dengan cara blok kolom terlebih dahulu. Lalu, Anda bisa memilih klik tanda anak panah ke bawah untuk memilih jenis tulisan yang Anda inginkan di dalam kolom. Setelah itu, Anda juga bisa mengganti ukuran tulisan yang ada di dalam kolom dengan cara pertama blok kolom terlebih dahulu yang Anda inginkan. Lalu, klik tanda anak panah ke bawah untuk melihat opsi ukuran tulisan yang Anda bisa pilih. Lalu kita akan membuat tabel dan juga grafik untuk data Anda. Anda bisa mengklik tanda kotak yang ada di Home untuk melihat jenis-jenis tabel yang Anda bisa gunakan. Klik tanda anak panah ke bawah untuk melihat jenis-jenis tabel. Setelah klik tanda anak panah ke bawah, Anda bisa melihat jenis tabel yang Anda bisa gunakan. Pilih All Borders atau jenis tabel lainnya untuk membuat tabel Anda. Setelah tabel terbuat, Anda juga bisa mewarnai kolom yang Anda inginkan. Blok kolom yang Anda inginkan untuk diwarnai, lalu klik tanda kaleng cat untuk mewarnai kolom tersebut. Setelah Anda klik tanda kaleng cat, pilihan warna akan tersedia atau muncul. Lalu Anda bisa memilih warna yang diinginkan untuk kolom yang telah diblok. Lalu Anda juga bisa mewarnai tulisan dengan cara blok kolom yang Anda inginkan, lalu pilih tanda A yang di bawahnya ada tanda warna untuk mengganti warna tulisan. Karena kita memiliki kolom harga, kita perlu mengganti format nomornya agar terdata sebagai harga sesuai mata uangnya. Dengan cara klik tanda general yang ada di Home, lalu klik tanda anak panah ke bawah. Setelah itu akan muncul jenis-jenis format nomor. Karena kita perlu untuk mata uang, kita hanya perlu memilih currency agar kolom harga terdapat mata uang. Setelah Anda mengklik currency, kolom harga akan terganti dengan sendirinya dengan tulisan rupiah atau mata uang kita. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat tabel dengan mengklik bagian kotak ini. Dengan membuat tabel, data yang Anda berikan dapat diorganisir di Excel menjadi lebih mudah. Setelah Anda klik tanda kotak di bawah tabel, ada tombol tambahan di pojok kanan bawah seperti gambar di sini. Lalu klik bagian tabel. Setelah Anda mengklik bagian tabel,
Anda harus mengklik bagian tabel. Setelah Anda melakukan hal tersebut, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Tanda anak panah ke bawah ini gunanya untuk sorting atau mengurutkan data sesuai abjad atau angka. Anda tinggal klik tanda anak panah ke bawah. Lalu, ada dua pilihan seperti sort A to Z, mengurutkan dari abjad awal hingga akhir, atau sort Z to A, mengurutkan dari abjad akhir hingga awal. Setelah itu, ayo kita buat kolom total harga dengan cara membuat kolom baru di bawah barang dan juga harga total dan juga untuk kolom total harga. Lalu, Anda juga bisa membuat perhitungan total dengan fungsi atau formula secara manual dengan cara Anda buat data angka seperti di gambar, lalu Anda bisa ketik sama dengan sum, buka kurung, pilih kolom yang ingin dihitung, tutup kurung. Setelah itu, klik Enter di keyboard untuk memunculkan total harga yang telah dihitung. Lalu kita juga bisa membuat conditional formatting pada kolom yang digunakan untuk memberikan format khusus pada sel-sel yang memenuhi aturan tertentu pada suatu range. Jadi, di gambar ini saya akan membuat kolom yang berisikan persentase tiap barang. Dengan cara tambahkan kolom persentase untuk tiap barang, seperti gambar ini. Lalu, klik tanda conditional formatting yang ada di home bar. Pilih data bars atau yang lainnya untuk jenis warna kolom sesuai dengan range persentase. Lalu, kolom akan berubah dan memiliki warna sesuai range atau ukuran dari persentase tersebut. Apakah bisa membuat dua sel atau lebih menjadi satu sel? Lalu, bagaimana caranya? Anda hanya tinggal seleksi dua kolom atau baris atau lebih. Kemudian, klik tombol Merge and Center yang terletak di home bar. Kita biasanya dalam proses pembuatan data atau pendataan akan berhadapan pada situasi di mana Anda harus menggabungkan dua kolom atau baris. Lalu, sel akan menyatu dengan sendirinya jika Anda sudah mengklik tanda Merge and Center tadi. Lalu, bagaimana membuat chart dari data yang telah dibuat? Pertama, blok kolom data yang ingin dimasukkan ke dalam charts atau grafik. Lalu, Anda bisa klik Insert yang ada di menu bar. Setelah mengklik Insert di menu bar, Anda akan menemukan tombol Recommended Charts. Anda bisa mengklik Recommended Charts atau pilih klik Charts yang ada di bagian gambar ini. Jika sudah muncul, silakan pilih jenis grafik yang Anda inginkan. Pilih bentuk chart sesuai yang diinginkan, lalu klik OK.
grafik akan muncul sesuai dua kolom yang Anda blok sebelumnya. Grafik yang muncul seperti harga dan nama benda. Selanjutnya, format sel. Format sel digunakan untuk mengganti jenis atau bentuk dari kolom sel. Dengan format sel, Anda dapat melakukan berbagai hal menarik untuk mengubah tampilan teks dalam sel. Dengan cara blok kolom data yang ingin diformat atau diubah. Lalu, klik kanan mouse di bagian data yang telah diblok untuk menemukan pilihan format sel. Lalu, pada bagian alignment, geser saja dengan menggunakan pointer mouse pada bagian orientation, seperti gambar ini. Jika sudah selesai, klik OK. Lalu, bentuk kolom akan terganti seperti gambar di samping. Setelah data dibuat, bagaimana cara untuk menyimpan dan mencetak data? Pertama, untuk menyimpan data, Anda harus klik File untuk menemukan opsi Save atau menyimpan. Setelah itu, Anda akan menemukan opsi Save atau Save As. Lalu, klik Save atau Save As untuk menyimpan data Anda, lalu klik Browse untuk menemukan lokasi data yang Anda ingin simpan. Setelah itu, akan muncul menu seperti ini. Pilih folder untuk lokasi data yang akan disimpan. Lalu, klik Save. Setelah Anda menyimpan data, Anda juga bisa mencetak data dengan cara klik pilihan Print di dalam file bar. Setelah itu, Anda juga bisa mengatur printer yang akan digunakan, bentuk data yang akan dicetak, jenis kertas yang akan digunakan, dan lainnya, seperti contoh yang ada di gambar ini. Terima kasih sudah menonton tutorial menggunakan Microsoft Office Excel.